Di video kali ini kita akan membedah topik yang sedang viral. Apakah bisnis gudang garam, ikon besar dari rokok kretek Indonesia, bangkrut? Hal ini bisa kita lihat dari penurunan laba gudang garam 5 tahun ke belakang. Setiap tahunnya, profit atau laba yang dihasilkan PT Gudang Garam selalu turun lebih dari 50%. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Serta pelajaran apa yang bisa kita petik dari situasi ini? Mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, Gudang Garam bukanlah anak kemarin sore. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1958 dan tumbuh menjadi salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Di masa jayanya, Gudang Garam dianggap defensif. Produk kreteknya banyak memiliki pangsa pasar, reputasi kuat, dan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Namun 5 tahun ke belakang, bukannya performa bisnis meningkat, melainkan sebaliknya. Gudang Garam terseok-seok. Di tengah gencarnya persaingan dengan rokok ilegal, tingginya cukai tembakau, bahkan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang mulai meningkat, menjadi faktor utama penurunan laba dari PT Gudang Garam. Mari kita bahas dari angka laba terlebih dahulu. Laba PT Gudang Garam Tbk amblas dari sebesar 5,32 triliun sepanjang 2023 menjadi hanya 98,80 miliar di 2024. Anjloknya laba sebesar 82% ini diakibatkan penurunan penjualan rokok. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2024, laba perusahaan merosot karena performa penjualan perusahaan yang melemah. Ini kelihatan banget dari pendapatan dari Gudang Garam ini turun lagi dari 118,95 triliun menjadi cuma 98,65 triliun. Dari sini aja kita udah bisa menyimpulkan dengan mudah jika bisnis Gudang Garam sedang tidak baik-baik saja. Nggak cuma itu, regulasi yang ketat dari pemerintah juga menjadi salah satu alasannya. Mulai dari hal simpel seperti larangan ngerokok nih dipersulit di tempat umum, sampai tarif cukai yang semakin tinggi tiap tahunnya. Dan 5 tahun terakhir, ingat, cukai rokok selalu naik. Bayangin aja nih ya, kalau lu perokok dan lu mau ngerokok ketika di tempat umum atau tempat publik, itu susahnya minta ampun. Kedua, kalau lu mau beli rokok, harganya juga udah mulai gak masuk akal. Otomatis konsumsi masyarakat terhadap rokok juga menurun. Mantan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, pernah bilang begini, kalau kenaikan cukai ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memaksa masyarakat mengurangi konsumsi rokok dan memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjual produksi mereka ke luar negeri. Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok dan dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun. Sedangkan di waktu yang bersamaan, daya beli masyarakat cenderung stagnan, ditambah lagi dengan isu inflasi yang ada. Orang jadi makin malas beli rokok. Belum lagi persoalan yang sempat viral di sosial media, yaitu adanya PHK besar-besaran. Ya memang, pihak Gudang Garam sudah mengkonfirmasi kalau itu cuma pemutusan kontrak kerja biasa yang udah sesuai kontrak sebelumnya. Jadi bukan PHK massal. Tapi tetap aja, PHK ini merupakan dampak dari penurunan laba yang ada. Biar fair, sekarang kita bandingkan dengan kompetitornya yang berada di industri yang sama, seperti PT Djarum. PT Djarum melakukan strategi bisnis dengan mendiversifikasi bisnis mereka ke beberapa sektor, dan hal ini sudah mereka lakukan jauh sebelum industri rokok mulai melemah. Kita ambil contoh sektor perbankan. Siapa yang nggak kenal Bank BCA? Semua orang pasti tahu. Bank swasta dengan laba terbesar di Indonesia dan sekaligus menjadi market leader di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2000, PT Djarum mengakuisisi Bank BCA dan menjadikan salah satu sektor unggulan mereka. Dan gue yakin nggak banyak dari kalian tahu bahwa pemilik saham mayoritas BCA itu adalah PT Djarum. Benar nggak? Dengan cara kayak gini, PT Djarum bisa bertahan dan menopang industri rokok mereka walaupun banyak halangan yang terjadi. Sedangkan Gudang Garam, mereka masih mengandalkan strategi kuno dan hanya mengandalkan penjualan rokok mereka sebagai laba utamanya. Dan faktor terakhir adalah kesadaran masyarakat.
dalam 5 tahun ke belakang, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sangat meningkat tajam. Anak-anak muda mulai rajin berolahraga. Tidak sedikit pula dari mereka ngebagiin informasi pentingnya hidup sehat tanpa rokok di sosial media mereka. Nah, hal kayak gini juga menyebabkan koreksi permintaan ke bawah dalam jangka panjang tentunya. Kalau kamu sebagai pebisnis, ingat, setiap bisnis pasti akan berubah arah kalau masyarakat berubah. Jangan pernah berpikir satu model bisnis bisa bertahan selamanya. Maka itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Kita perlu adaptif. Siapa yang cepat membaca arah dan tren, dialah yang akan bertahan. Karena pada akhirnya perusahaan besar bisa tumbuh dan jatuh, tapi tetap semangat belajar dan berinovasi dan beradaptasi adalah kunci sebagai perusahaan yang kuat. Gudang Garam merupakan bukti nyata bahwa sebesar apapun sebuah perusahaan, sehebat apapun nama dan sejarahnya, tetap bisa goyah ketika dunia berubah. Yang menjadi contoh hidup bagi kita semua bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Keberhasilan masa lalu bukan jaminan untuk keberhasilan masa depan.